Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat shaimin shaimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih, mudah-mudahan senantiasa dicintai, disayangi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita semua hamba Allah sedang menuju kepadanya. Semua kita sedang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perjalanan kita sebagai hamba ingin sampai kelak nanti di hadiratnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, artinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi keinginan kita dan menjadi pesan tegas dari Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Lalu diperjelas wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya ada orang yang perjalanan hidupnya bukan hanya beriman kepada Allah, tapi justru sebaliknya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu tidak mengikuti perintahnya karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah golongan yang celaka. Lalu kedua, ada kelompok yang ia beriman kepada Allah tapi berat rasanya atau enggan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini masih punya secercah hidayah yang harus diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang fasik. Yang ketiga, ada orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tetap beriman dan berupaya menjadi hamba-hambanya yang takwa, hamba-hamba yang sesungguhnya, yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah dengan segenap kemampuannya dan mau meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga upaya kita sebagai orang beriman dalam rangka menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala bukan tidak banyak cobaan, bukan tidak banyak ujian. Al-Qur'an tegas-tegas menyatakan surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana billah wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira orang yang sudah berkata beriman kepada Allah tidak diuji? Semua diuji. Maknanya tidak begitu mulus, tidak mulus bahkan. Kita tertatih-tatih, terseok-seok, kadang jatuh, kadang bangun. Kadang kita merasa hina, kadang kita jatuh di lembah maksiat, sengaja maupun tidak. Kadang sesekali kita seperti derajatnya setara dengan para malaikat Allah. Inna ila rabbika kadhan famulaqih. Sungguh kalian sedang menuju Allah dalam keadaan tertatih-tatih. Melihat semacam ini,
dengan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin hamba-hambanya yang beriman tetap selamat, bukan hanya dunia hingga akhirat. Sehingga perintah Ramadan yang di dalamnya ada perintah siam, ini tidak lain bagian di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadirin, ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah panggil hamba-hambanya hanya yang beriman, dengan panggilan yang tiada jarak, dengan seruan yang tidak lagi memerlukan perantara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Keimanan yang dipanggil hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang kalau kita perhatikan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, seakan tanda kutip Allah tidak mau berbicara dengannya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya Muhammad katakan kepada orang-orang kafir. Qul ya ahlal kitab, ya Muhammad sampaikan kepada ahli kitab. Ngomong saja Allah nggak mau dengan mereka, tapi dengan kita orang beriman Allah panggil. Kita orang beriman kadang berdosa, kadang durhaka kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah ingin selamatkan kita dengan apa? Dengan takwa yang sebenarnya. Maka nanti akhirnya tujuan puasa kita menjadi takwa, agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ini ya. Sehingga ucapan selamat datang pertama kali ketika besok akan berpuasa atau nanti malam akan pertama kali sholat tarawih. Tadi di slide kita lihat ada tulisan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Kata marhaban yang biasa diartikan terjemah bebas dengan selamat datang, walau makna sebenarnya adalah luas. Marhaban, rahim artinya luas, punya makna orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan hatinya tidak ada kesempitan, hatinya tidak sumpek, hatinya merasa lapang bahagia, luas hatinya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sehingga sejalan dengan itu Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Itu alanu. Makna yang kedua dari kata marhaban tadi muncul dari akar kata yang sama, satu tempat di mana kita singgah di situ lalu berbenah diri. Kita sedang berjalan menuju satu tujuan, lalu kita istirahat di tempat itu, kemudian kita berbenah diri dengan perbekalan kita. Lihat kendaraan kita, kalau pakai kendaraan kita cek olinya, kita cek radiator, aki dan sebagainya, dan perbekalan-perbekalan yang lain. Maka arti tempat singgah untuk berbenah ini dalam bahasa Arab disebut dengan rohbah, masih dari akar kata yang sama. Itu makna yang kedua. Sehingga pantas kalau Ramadan merupakan bulan persinggahan kita yang sengaja Allah khususkan, istimewakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini sebagai hamba beriman, agar di bulan ini kita berbenah keimanan kita, tajdidul iman, memperbaiki keimanan kita terus menerus. Sehingga salah satu amalan yang sangat Allah cintai, Allah sukai dalam bulan puasa ini adalah memperbanyak kalimat tasyahud. Keimanan kita terus kita perbaiki setiap saat. Kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki ubudiyah kita, kita perbaiki akhlakul karimah kita, semua dalam rangka agar kita nanti mendapat predikat muttaqin, yang predikat orang takwa itu adalah ia senantiasa merasa bersama Allah, ma'iyatullah dan muraqabatullah, senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasil puasa tidak menghasilkan dua sifat ini, maka jangan dianggap kita sudah sampai kepada posisi berhasil puasa kita. Karena kuncinya satu, orang yang sudah takwa kepada Allah tidak lain setiap waktu ia merasa tidak ada ruang yang lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada waktu satupun yang luput dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira kumpulnya kita ini bukan karena takdir. Jangan dikira itu. Bukan kebetulan, ini semata-mata atas kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karenanya
Ramadan yang Allah fasilitasi untuk kita sebagai bulan persinggahan kita untuk berbenah, manfaatkan sebaik-baiknya. Semua kita evaluasi diri, muhasabah secara betul-betul, karena ini adalah kesempatan yang barangkali Allah berikan kesempatan terakhir bagi kita yang masih hidup. Sebab tidak ada bisa menjamin Ramadan tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ke depan kita manfaatkan sebaik-baiknya, lebih intens lagi ubudiyah kita kepada Allah, intens lagi amaliyah kita, amal soleh kita, agar semua mendukung kesempurnaan ibadah siyam kita, dan kelak di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat minal aidina wal faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kembali kepada fitrah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.